Oke, selamat datang kembali di Rekat Capital Reviews episode ke-29. Kali ini gue akan membahas mengenai saham Bank BRI, apakah akan menuju ke 4.000. Langsung aja kita mulai ke chartnya dari saham Bank BRI. Boom. Kalau kita lihat di sini saham Bank BRI sudah memasuki fase sideways yang cukup panjang ya. Kalau kita lihat dari bulan Juni, kemudian sampai dengan bulan Agustus pada tanggal sebentar. Pada tanggal 13 Agustus yang lalu itu sempat mencoba untuk breakout, cuman nampaknya hanya false breakout dan kembali menuju resistennya untuk saham BRI ini berada di 3.370 dan sekarang masih mengalami fase sideways di mana supportnya di 3.030 dan 3.370. Sebenarnya ini lumayan bagus ya untuk saham BRI, di mana kalau kita lihat support dari saham Bank BRI ini selalu naik. Bisa dikatakan waktu di bulan Maret kemarin saat jatuhnya saham Bank BRI ini supportnya di kisaran harga 2.400. Kemudian di bulan Mei ini lebih jatuh dalam lagi, yakni di supportnya di 2.200. Kemudian mengalami rebound di bulan Juni ini naik supportnya di 2.800 dan sekarang di 3.330. Kalau kita lihat di sini supportnya BRI ada di 3.030 dan nampaknya cukup panjang ya horizonnya untuk saham Bank BRI ini sideways-nya, dan untuk target harga selanjutnya untuk saham Bank BRI ada di kisaran harga 4 ribuan, di mana ini masih meninggalkan lubang gap yang sangat menganga yang cukup dalam ya kalau kita lihat di sini, di mana saat ini ada lubang di antara 3.900-an sampai di 4.200-an kalau untuk support, untuk resisten, untuk apa, lubang resisten yang sempat ditinggalkan, lubang gap down yang sempat ditinggalkan oleh si saham Bank BRI. Dan kemungkinan besar hal itu akan ditutup dalam beberapa bulan mendatang, mengingat saat ini saham Bank BRI nampaknya sudah confirm ya untuk siap melanjutkan penguatannya selanjutnya. Dan memang untuk dalam fase melanjutkan kenaikannya itu memang diperlukan fase sideways. Entah sideways-nya itu cukup sebentar maupun cukup panjang. Dan kalau kita lihat di sini fase sideways-nya Bank BRI cukup panjang ya, dimulai dari bulan Juni sampai dengan Agustus mencoba breakout namun gagal, dan kita lihat di beberapa minggu ke depan itu sahamnya kemungkinan besar akan sideways terlebih dahulu. Hal ini bisa dilihat dari stokastiknya si saham Bank BRI. Kalau kita lihat di sini, saham Bank BRI ini sudah mengalami overbought kalau kita lihat, di mana sudah jenuh beli ya kalau kita lihat di sini untuk stokastiknya, dan kemungkinan besar si ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Entah koreksinya minor ataupun mayor, tergantung bagaimana situasi dari kondisi indeks dalam negeri maupun dari luar negeri maupun kondisi-kondisi isu-isu update yang terbaru. Dan kalau gue ngelihat di sini adalah support ISG yang paling dasar untuk yang telah terbentuk selama 3 bulan terakhir itu ada di 3.030, dan kemungkinan besar kalau misalnya IHSG mampu bertahan di 3.200 maka confirm IHSG itu siap melanjutkan penguatan selanjutnya. Dan at least kemarin kan sempat tuh dia nyentuh di 2.900-an ya. Tapi itu hanya nggak bisa dikatakan bahwa itu support kuartal dari saham Bank BRI, karena lebih banyak BRI itu berkutat di 3.030 sebenarnya. Dan kapan sih untuk saham Bank BRI ini untuk mencapai di 3.900 bahkan 4.100? Ya bisa dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka beberapa bulan mendatang. Tapi menurut gue sih ISG untuk BRI ini masih cenderung agak lama ya untuk menyampai level harga 3.900 maupun 4.200. Mungkin bisa untuk nyampe di harga 3.800 atau 3.900 mungkin butuh 1 sampai 2 bulan untuk saham Bank BRI. Mengingat kalau misalnya saham berkapitalisasi besar itu agak memang geraknya nggak selincah saham-saham second liner dan third liner. Mungkin bisa sebulan sampai 2 bulan. Atau kalau prediksi gue salah bisa lebih cepat dalam waktu sebulan.
Tapi gue mengharapkan bahwa kenaikan saham Bank BRI ini lebih smooth, lebih apa ya, lebih secara perlahan sih. Soalnya gue nggak suka kalau kenaikan saham bank besar yang kapitalisasi ya nomor 2 di Indonesia di IDX ini naiknya terlalu cepat. Soalnya kemungkinan besar akan mengalami koreksinya itu cukup besar gitu loh. Mengingat ekonomi kita belum pulih-pulih amat, dan kalau misalnya dia balik lagi dalam jangka waktu cepat di 4.600, maka peluang kalau misalnya ada berita jelek sedikit aja langsung si saham BRI ini akan longsor lagi, balik lagi ke 4 ribuan bahkan di 3 ribuan lagi. Makanya gue bilang lebih baik saham Bank BRI ini naiknya pelan-pelan, nggak secepat kenaikan saham-saham di second liner dan third liner, karena itu menunjukkan bahwa saham BRI ini naiknya serius selain didukung oleh masuknya dari dana asing dan pergerakannya secara smooth, bahwa itu memang si saham BRI naiknya itu cukup serius. Kalau nggak main-main seperti kalau kita lihat kan di bulan Maret kemarin itu naiknya sampai 20%, kemudian sempat naik belasan persen di hari berikutnya, dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Sahamnya turun lagi. Karena memang kenaikannya nggak begitu sustain kok kayak gitu. Dan ini memang pada saat di bulan Mei reboundnya cukup cepat kalau kita lihat di sini 8% segala macam. Tapi setelah itu sideways panjang. Dan ini menunjukkan konsolidasi ini ya, mudah-mudahan perkiraan gue prediksi gue benar bahwa kenaikannya lumayan cukup stabil ke depannya, gue harapkan seperti itu. Bagaimana dengan untuk ISG? Untuk ISG sini saat ini sudah masuk fase bullish ya, di mana supportnya terus naik dari bulan Maret, kemudian dari bulan Mei, kemudian dari bulan Juni, kemudian dari bulan Agustus, ini support yang paling barunya, trennya terus naik, dan itu sangat baik menurut gue. Dan kalaupun ISG ini akan koreksi, menurut gue koreksinya paling di 5.152. Sekarang untuk ISG kemungkinan antara sideways dan koreksi sedikit. Koreksi sedikit itu menurut pandangan gue pribadi adalah 5.152. Dan koreksi itu wajar, karena nggak mungkin ISG naik terus-terusan selama beberapa hari. Karena ya pasti kita tahu juga bahwa di antara investor pasti atau trader pasti ada yang ingin profit taking terlebih dahulu di sahamnya masing-masing. Dan itu hal yang sangat wajar kalau menurut gue. Kedepannya ISG itu menuju ke 5.361 sampai 5.487 atau 5.500. Itu kemungkinan besar akan tercapai dalam beberapa bulan mendatang, entah di September, Oktober, maupun November. Tapi feeling gue sih kalau untuk benar-benar confirm di 5.600 kemungkinan nyampe di Desember ya, kalau menurut gue pribadi. Soalnya fasenya ini sudah tepat kalau menurut gue untuk mengalami kenaikan, supportnya terus naik dan resistannya juga terus membentuk higher high dan higher low, itu sangat bagus untuk fase bullish. Meskipun memang kalau kita lihat dalam dalam secara garis besar di tahun 2020 ini masih sangat jauh ya, masih sangat jauh dari titik normal, tapi itu wajar karena memang sekarang lagi dalam fase krisis. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai portofolio pribadi gue, bagaimana perkembangannya. Nah, seiring dengan kenaikan ISG yang lumayan, sangat lumayan, dan portofolio gue juga mengalami kenaikan di mana pada saat di bulan Maret itu minusnya sampai 35,75% minusnya. Itu dalam banget waktu itu. Dan ISG, itu ISG yang warna abu-abu ISG ya. ISG itu minusnya sampai 35,75%, dan saat itu gue hanya minus di 30%. Tapi pada saat ISG rebound, gue tetap stay di minus 30%. Ini sangat lama karena waktu itu gue nggak beli-beli saham dan ini full cash dana gue. Sempat full cashnya agak cukup lama ya, berapa minggu itu full cash. Kemudian gue memutuskan untuk masuk lagi di bulan Mei, dan sempat ikut turun juga pada saat si ISG-nya turunnya lebih dalam lagi, dan bahkan portofolio gue minus 33,79%, at least 34% gue minusnya. Kemudian pada saat BRI naik, gue juga waktu itu weighted-nya di BRI, saham BRI, saham Astra, saham Cepin, itu pada saat itu naik barengan dan luar biasa naiknya. Portofolio gue naik sampai dari yang minus 33% ke minus hanya 13%. Yakni sekitar minus 14 atau 13%. Kemudian koreksi lagi dan sekarang
berkurang sangat jauh dari minus 33,8%, sekarang minus 34,58%. Sedangkan ISG minusnya masih 14,37%. Gimana performa gue minggu lalu? Portofolio gue minggu lalu naik 3,09%, ISG naik 2,02%. Secara bulanan gue masih naik 10,26% dan ISG naiknya 3,32%. Ya itu masih unggul, bagi itu juga dengan sejak investasi ini diluncurkan yakni pada 20 November 2019. Ya itu sangat bagus lah. Untuk komposisinya ini 89% di saham dan 11% yang di kas. Ini masih gue simpen kasnya karena gue menunggu bahwa saham mana yang emang nanti ke depannya akan gue buang dan saham mana yang tampaknya perlu gue tambah ke depannya. Untuk saham berdasarkan bobot terbesarnya tetap BRI ya. Untuk nomor satu BRI, ini BRI gue sekitar 30% dari portofolio. Kemudian kedua ada PTBA, ada Tekim, ada BCA. Dan yang terakhir adalah IMAS atau Indomobil Mas. Ini saham yang tadinya porsinya nggak begitu besar, cuman pada saat gue ikut trade issue-nya si Indomobil Mas atau IMAS, ini naik kepemilikannya jadi masuk 5 besar. Ya nggak apa-apa karena gue melihat bahwa IMAS ini kemungkinan peluang naiknya sangat besar di kemudian hari. Mungkin ini akan gue bahas di episode Market Capitalis dalam beberapa episode mendatang ya. Gue akan bahas mengenai IMAS. Dan mungkin ini aja yang bisa gue bahas untuk investasi pribadi gue dan prediksi dari saham Bank BRI. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube channel Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Dan kalau mau email bisa juga email di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Gua Farhan pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.